Saya ini pernah nyalek di PD Perjuangan 2019 sebagai caleg DPR RI dan gagal, ilegal, dikatain caleg gagal. Gagal dong gitu. Kalau ditanya ntar dikasih jabatan, enggak, gue nggak mau. Serius nih? Serius. Untuk sekarang atau seterusnya? Seterusnya. Wah. Tiba-tiba ntar ada yang, bang lu sekarang kritis, taruh debat komisaris. Enggak, gue cuma bercanda doang itu. Pas puji-puji Mas Gibran gitu kan, bismillah komisaris. Itu biasa komentar-komentar di ini ya gue. Orang banyak berharap sama gua saat ini kan di DM, bang tolong bang tetap bersuara. Kalau gua tetap diem terus gua jadi masuk pemerintahan atau jadi komisaris atau jadi apa segala macam, terus kesian dong orang-orang gini. Siapa yang bicara lagi gitu? Kita nggak usah takut. Mas Ifta mau kritik aja siapapun itu. Misalnya pejabat A, pejabat B. Misalnya pendukungnya ada, mau laporin kita nggak bisa. Secara KUHP baru nggak bisa. Harus orang yang dihina. Harus orangnya langsung. Begitu. Terus itu gini, ini menarik juga nih Bang Noni nih dari @salsi Pandera. Gak ada yang negatif, gue mau nyari yang negatif dong. Ini juga nih. Negatif. Bang, kayak yang udah-udah nih terlalu keras bicara, ditarik, dikasih jabatan, terus diem deh. Nah, abang kalau ditawarin jabatan, mau enggak? Apakah Gini. Gue kan sering di framing ini siapa masnya? Salsi. Mas atau Mbak Salsi. Iya, Mbak Salsi. Mbak, gue nggak tahu dia atau siapa. Mas ya kan. Iya. Saya ini pernah nyalek di PD Perjuangan 2019 sebagai caleg DPR RI dan gagal, ilegal, dikatain caleg gagal. Gagal dong gitu. Saya pernah, otomatis saya kan pernah dekat dengan kekuasaan. Saya tidak memanfaatkan kekuasaan itu untuk memperkaya atau mengambil jabatan untuk saya. Oh. Jadi kalau ditanya ntar dikasih jabatan, enggak, gue nggak mau. Serius nih? Serius. Untuk sekarang atau seterusnya? Seterusnya. Wah. Enggak. Ini akan menjadi. Direkam. Ini kan nanti tayang lagi kan Tayang. ini. Tiba-tiba ntar ada yang, bang lu sekarang kritis, taruh debat komisaris. Enggak, gue cuma bercanda doang itu. Pas puji-puji Mas Gibran gitu kan, bismillah komisaris. Itu biasa komentar-komentar di ini ya gue Kenapa bang? Emang nggak tertarik atau mau konsisten aja? Atau memang pengen mau konsisten? Ya, Biar bisa ngeritik terus gitu. gini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan orang banyak berharap sama gua saat ini kan di DM, bang tolong bang tetap bersuara. Kalau gua tetap diem terus gua jadi masuk pemerintahan atau jadi komisaris atau jadi apa segala macam, terus kesian dong orang-orang gini. Siapa yang bicara lagi gitu? Kecuali begitu gua masuk pemerintahan gua boleh mengkritik pemerintah. Mustahil banget ya. Kalau boleh ya. Kalau boleh mau. Tapi kalau minjem katanya Panji Pragiwaksono, kalau di luar ditarik semua ke dalam, terus siapa yang menggonggong di luar? Makanya lebih baik gua di luar lah. Makanya gua berharap teman-teman juga support gua gitu loh. Dengan Yang bully gue nggak boleh ya kan. Komen negatif bebas, kan kita bebas, ini negara demokrasi. Tapi udah kebal ya, mungkin udah bebas, udah kebal. banyak banget. Baper nggak sih bang kalau dikata-katain? Udah biasa, orang dilempar molotov udah biasa gitu. paling nyelekit apa ya? Kasar, ntar nggak boleh disensor sini. Oh kasar lah di belakang layar. Banyak lah gitu, tapi bisikin. gini loh. Setiap orang punya perspektif beda-beda. Ya kan mungkin orang menganggap gua lo nggak jelas lo Don, apa segala macam. Mungkin ada menganggap gua baik, mungkin ada menganggap gua buruk. Itu biasa, dalam hal itu biasa gitu. Dan gua itu menganggap itu bagian dari dinamika hidup. Gitu loh. Udah siap ya. Siap semuanya. Dengan kritisnya selama ini. Udah siap dan kritisnya selama ini, siap juga dicaci maki ya kan. Karena semua orang juga nggak. Terornya siap bang. Ya terornya untuk saat ini jangan dulu. Mendingan ke rumah Salim Doer dulu Terornya kalau jangan mau dulu. kirim. Bang Salim lagi yang kena. Untuk saat ini kalau ada mau teror gue jangan dulu, anak gue baru 14 hari ya kan. Kalau bisa ke rumah Salim Doer dulu. Nanti setelah anak gue gede baru boleh teror rumah gue lagi. Please, gue bilang. Ini gue udah marah-marah, gue bingung mau tinggal di mana. Jangan. Yes. Soal kritik deh, ini marketing dari Rifta Ikhwan namanya. Orang yang dikritik tuh biasanya oke-oke aja, tapi biasanya pendukungnya yang nggak terima. Nah, Maksudnya gua gitu. Enggak, misalkan ini Ada abang tokoh, kritik nih, tokohnya sebenarnya oke-oke aja. pendukungnya ngelaporin. Biasanya kan yang ngelaporin pendukung si ini lapor gitu kan, relawan. Kayak gitu. Panji deh, dukung Tadi ada siapa namanya? Rifta. Nah, Mbak Rifta perempuan laki ya gitu. Abang kayaknya, Ikhwan belakangnya. Oh Ikhwan, ya Mas Rifta. Kita nggak usah takut. Mas Rifta mau kritik aja siapapun itu. Misalnya pejabat A, pejabat B. Misalnya pendukungnya ada, mau laporin kita nggak bisa. Secara KUHP baru nggak bisa. Harus orang yang Harus dihina. orangnya langsung. Begitu orangnya langsung mau laporin, dihajar lagi sama netizen. Bisa ya, bisa. Iya bisa. Nggak bisa. Jadi tenang aja. Ya nggak usah takut. Nggak usah Tapi takut. kalau diteror gitu gimana? Takut juga tuh. Ya nggak mungkin lah seorang jadi teror, enggak lah. Gitu cuma komentar aja, nggak ada masalah gitu. Cuma masuk komentar langsung diteror, enggak lah. Yang diteror kan orang seperti saya, yang punya pengaruh, yang punya followers banyak, yang sekali ngomong ditonton puluhan ribu gitu kan, itu mungkin ditakuti orang-orang ini kan. Itu kalau yang mereka kan netizen nggak apa-apa, sekali posting menonton 100, 200, siapa yang nggak berdampak jangka mereka? Ah ini bukan siapa-siapa, mungkin gitu. Makanya kalau mau berdampak bersuara terus. Malah disuruh bersuara.
Nah, ini ada komen lagi di Romeo balas lagi yang tadi bahas Pertamina nih. Berarti saat ini Pertamina saatnya berbenah. Ngomongin minyak dia yang tadi. Yang tadi ngomentarin minyak. Ya gimana ya, Pertamina ya berbenah harusnya. Bukan berbenah, Mas. Sebenarnya selama ini udah bagus kok. Udah bagus Pertamina selama ini udah bagus. Cuma mungkin ya kayak misalnya kita bicara yang ngoplos BBM, kita bicara nih ngoplos BBM. Yang ngoplos BBM kan bukan Pertamina holdingnya, bukan Pertamina pusatnya. Yang ngoplos BBM kan SPBU. Yang jahat kan SPBU-nya. Makanya gue tanya kemarin yang ngoplos BBM aslinya siapa? Ya SPBU. Begitu kita beli SPBU itu berarti SPBU itu yang ngoplos BBM. Nggak mungkin yang namanya minyak dari luar negeri itu kita beli impor misalnya tahun 92 sampai ke tangki pendistribusian itu nggak mungkin dicampur. Karena ada QC-nya juga ya. Betul, ada QC-nya juga. Ada quality control. Jadi yang ngoplos BBM itu murni pelaku atau orang oknum-oknum SPBU. Dan mereka juga kan akhirnya di ini semua kan, dikena sanksi semua. Gitu. Penertiban aja berarti ya. Penertiban gitu ya. Terus kalau ini dari @CCTV Podcast 19, kalau yang teror rumah abang lagi nonton podcast ini mau kasih pesan apa bang? Kan gue bilang tadi ya, lo kalau mau ngirim molotov lagi jangan ke rumah gua dulu, ya kan ke rumah Salim Doer dulu. Rumah Salim Doer dulu. Gimana? Aduh. Ini udah jam 5 nih. Waduh. Gak berasa nih, Nanti ada di komen sama komennya. Lihat di kolom komentar aja buat teman-teman, makasih ya udah pada langsung nonton aja ya. ke kolom komentar Kalau mau ke Instagramnya. Instagram gua mau DM, cuma DM jarang gua baca, lebih baik lo komentar. DM harus banget baca banyak banget kadang-kadang gitu. Lebih baik komentar aja, mungkin ada yang menarik ntar gua pasti gua ini kok gua apa namanya gua sering-sering aja komentar. Konten-kontennya aja. Begitu gua posting komentar biasanya tuh kalau gue baca komentar itu postingan gue yang baru gue posting gue baca komentar. Tapi kok udah banyak banget kadang pusing juga kan. Gitu. Silakan Langsung follow aja aja akun gue nggak apa-apa. Lo mau Instagram. caci maki gue boleh, mau puji gue boleh. Udah siap kayaknya ya. Karena sama aja, lo puji gue nggak dapat apa-apa, caci maki gue juga nggak dapat apa-apa. Iya juga sih. Jadi sama aja. Kalau pikir-pikir. Silakan aja. Langsung aja ke Instagramnya DJ Doni ya, tiap ada postingan baru komen aja Komen di situ. bawah. Bang mau token listrik, mau token listrik, entar gue baca. Kalau lo komen pertama lo minta token listrik gue kasih biasanya. Tuh, komen pertama. Itu mah gua nih kayaknya bentar lagi. Bang kapan posting bang? Udah siapin nih. Pemburu token. Oke, langsung closing statement nih, Bang DJ Doni. Soal Apa aja sengkarut mau- yang ada di dunia ini. Indonesia lagi sengkarut ini. Ya closing statementnya singkat aja ya. Mudah-mudahan pemerintah lebih mengerti apa kemauan rakyat. Pemerintah juga harus jujur terhadap rakyat, apapun Jujur, itu. ya, Baik jujur. itu kabar buruk maupun kabar baik harus disampaikan kepada rakyat, apapun itu. Sehingga rakyat bisa memitigasi dirinya sendiri. Oh kita harus ini, kita harus ini, kita harus ini. Itu sih dari gua. Oke, thank you Bang DJ. Gila obrolan hari ini benar-benar eye open ya. Ya nggak sih Fit? Iya, benar-benar ngobrol aja. Ya membuka kita lebih melihat lebih terbuka lah. Oh. Lebih luas, melihat lebih luas ya. Insight-nya dapat baru ya. Betul. Nah, dari Bang DJ Doni ini kita belajar kalau kita punya skill itu satu hal, tapi punya keberanian buat pakai skill itu buat kebenaran itu hal yang lain. Gitu kan, Bang? Ya betul. Nah, buat Okezoners nih, tadi kan udah dibilang nih yang lagi berjuang di dunia kreatif ataupun aktivisme atau influencer yang kritis gitu kan. Ingat pesan Bang Doni tadi. Jangan biarkan teror mematikan suara kalian. Oke, Bang Doni, thank Terima kasih, you Mbak. sudah hadir. Ya. Jangan lupa saksikan Okezon The Daily Buzz dari hari Senin sampai Jumat jam 4 sore. Sampai jumpa. Mana kameranya nih? Ini ya. Thank you. Masternya ini ya.